Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badas TV, Story of Adventure. Nih, Lur, kali ini Ajam lagi di mana coba? Lagi di mana Mang? Ya? Cinanjung. Cinanjung. Tepatnya di mana, Ci? Mang, Cinanjung deh, Mang. Cinanjungnya di pinggir kantor desa Cinanjung. Kalau dusunnya Giri Asih, Ranca Bawang, Gunung Batu deket lah. Yang pastinya Tanjung Sari ya, Tanjung kecamatannya. Sari. Kebetulan ya. Sebetulnya ini Ajam lagi main biasa-biasa aja tadinya tuh. Cuman asa teu enakeun gitu lamun ulin tapi Tebawaan. tebabawaan gitu kan. Memang berhubung gitu kan si Mang Uci ini seseorang yang suka sama hewan, suka mengedukasi juga, apalagi tentang hewan yang tahu kan yang gitu. Engs. Tapi itu bukan suara ompol ya. Bukan suara ompol. Itu suara reptil ya Mang. Dalam tanda kurung si Mang Uci itu dalam ahlinya perularan. Nah nanti aja mau diajak si Mang Uci buat nyari pakan ya Mang. Nyari pakan untuk ular-ular kesayangannya ya. Banyak loh ularnya, ada yang berbisa sama yang tidak berbisa juga. Nanti kita spill satu-satu ya ularnya. Mungkin Mang bisa diperkenalkan dulu. Amang tuh siapa sih sebenarnya Mang? Saya bukan siapa-siapa. Tadi nggak diperkenalkan juga, sebenarnya orang lain ya bodoh amat nggak akan kenal. Cuman kan ada peribahasa nggak kenal maka nggak sayang. Tapi sebenarnya saya nggak mau sih kalau misalkan bahasa itu dipakai untuk cowok gitu kan, nggak enak. Emangnya saya homo kan? Enggak. Cuman kalau ditanya, saya biasa kalau di komunitas Uchiha, walaupun sebenarnya bukan klan Uchiha. Saya mata mah biasa nggak merah, nggak kobam. Kayak gitu. Cuman kalau sama Ajam udah kenal cukup lumayan lama karena pemain juga deh. Cuman beliau kan main di binatang juga, di reptil juga punya dia ular gitu. Nah gitu, itu sedikit kisi-kisi dari si Mang Uci ya. Terus Mang, saya tuh mau nanya Mang, jenis-jenis ular Mang. Jenis-jenis ular. Nah jenis-jenis ular, kadang kan orang itu suka salah asumsi gitu tentang perularan kayak gitu. Pasti nyangkanya semua berbisa nih gitu. Pasti nyangkanya semuanya berbisa. Nanti bisa nggak Mang jelasin satu persatu untuk jenis-jenis ularnya? Siap, mangga. Ayo. Nah paling gitu aja ya. Nanti kita akan lihat ya, kita cek. Nah lihat tuh ularnya udah banyak. Nanti kita akan cek satu-satu dan kita interview si Mang Ucinya. Oke. Salam Badas TV, Story of Adventure. Ya. Nah, oke Lur. Kali ini seperti yang tadi Ajam bilang, kita mau spill ini ya. spill ini. kita mau spill satu-satu ular peliharaannya Mang Uchiha ya. Mang Uchiha. Nah, Mang, ini bisa dijelaskan nggak Mang? Ini yang di depan kita ini jenis ular apa? Berbisakah atau enggak kah Mang? Untuk yang sebelah sini, area sebelah sini kebetulan semua berbisa. Berbisa. Untuk beberapa jenis sih Piper pasti berbisa tinggi kalau ya. Kecuali yang itu ya, satu itu pucuk. Nanti buat kita bisa perbandingan mana sih ular hijau yang berbahaya dan yang enggak. Terus Mang, ini yang maksudnya ular hijau ini ininya yang jenis apa nih Mang? Kalau yang ini masih sebenarnya kategorinya kalau di kita itu biasa disebut ular albo. Masih kategori Piper juga. Cuman ini kebetulan masih keluarga dekatnya si Piper albo ini kebetulan Trimeresurus insularis. Ini sama juga Piper. Ekornya merah juga, cuman ini locality bukan dari Jawa. Kebetulan ini dari Nusa Tenggara Timur. Ini biasanya disebut Blue insularis atau Blue Insula. Jadi ini salah satu Piper tercantik yang Indonesia punya dengan warna birunya itu. Kalau biasa kan hijau tuh, kayak ini yang bawah hijau, kalau ini biru. Ini ikonik banget di Indonesia ya. Di Indonesia. Cuman Indonesia yang punya, yang warnanya biru.
Terus Mang, yang lainnya selain tadi ada jenis-jenis albo ya? Jenis albo. Terus yang lainnya yang berbisa itu Yang masih ada lainnya nggak aja, Mang? masih ada ini nih. Ini ular gibuk. Gibuk yang suka di semak-semak nih, Ya. Lur, yang suka di semak-semak. Yang suka di semak-semak, nah biasanya ngampar. Oh bukan, beda. Ini juga sama di bawah tanah. Ya di bawah tanah, di atas tanah. Cuman Piper tuh jadi dibagi beberapa kategori. Ada yang di pohon dan ada yang hidup di atas tanah. Jadi dia emang sering sih, kadang beberapa waktu dia naik di pohon juga, di ranting. Tapi kebanyakan dia hidup tuh di bawah, di dataran, di atas tanah. Jarang banget untuk si Rhodos ini nangkring di atas pohon, jarang. Karena ini makanya disebutnya kan ranjau darat. Gitu. Waduh. Alah, Lur. Kebetulan kita itu sering ke semak-semak, tapi alhamdulillah belum pernah. Tapi janganlah, aduh, ketemu sama ini soalnya. Pokoknya harus waspada banget. Tapi tetap seperti terus aja ya buat teman-teman kalau misalkan mau ke alam kayak Azam, kayak Mang Uci juga. Ya biar enggak Apalagi Azam kan sama anak-anak Badas TV sering misalkan ke gunung kayak gitu kan, perbukitan. Nah, itu harus hati-hati karena untuk di gunung sendiri biasanya yang ini nih, yang hijau, albo labris sama kuniseus. Kalau albo ya sebenarnya nggak bisa nggak bisa diprediksi juga karena warnanya hijau juga kan. Ini juga sama karena jenis Piper tuh biasanya dia bisa istilahnya berkamuflase sama lingkungannya dia kayak gitu. Kalau kayak gini, kalau misalkan di daun-daun kering dia nggak akan kelihatan. Begitupun yang hijau, kalau di daun-daun hijau juga nggak akan benar-benar kelihatan. Sama yang ini juga. Tapi yang ini di dominan di bawah, Mang? Apa Ya, kalau untuk si gibuk ini dia dominan di bawah sih. Kalau yang ini? Yang ini Yang albo pasti di ranting lah. Bisa dia segini, di lutut, di kaki, kadang segini di atas. Pokoknya ini tipe ular Piper yang memang hidupnya di pepohonan. Nah, dengarkan, Lur. Soalnya ngeri kan, Badas TV gersak-gersuk kemana-mana, tapi keren. Saya yakin dengan safety yang luar biasa sekali, butuh persiapan banyak untuk masuk ke hutan. Nah, itu sedikit penjelasan ya dari Mang Uci. Nanti buat kalian ya yang para traveler, terus para pendaki kayak kita, para tukang ngabolang jika si bolang, gugurusukan, atau jika si Dora ada explore, ada tukang gugurusukan, nanti bisa lebih hati-hati lagi. Tadi juga udah dijelasin ya di mana habitatnya si ular tersebut gitu. Paling nanti kita akan spill ular yang tidak berbisanya, Mang. Ya, Mak. Soalnya ini kalau misalkan satu persatu yang berbisanya banyak banget, aduh anjir, ampun. Ya kumaha marabana, Mang. Tapi engke ada sekalian. Kalau aja mau, kita sekalian turun ke lokasi saya biasa nyari pakan, ayo sekalian. Kemana, Mang? Ke bawah. Lumayan lah. Wah. Jadi ayeuna kukurusukan penting-penting, Mang. Ya, kukurusukan penting-penting. Oke lah, ayo Lur, nanti orang gaskeun. Orang ningali si Mang Uci neangan orai kieu. Atau nyari ular gini, terus plus tadi mau nyari pakan ya, Pakan juga. Nanti pakan juga. Paling langsung aja kita spill. Ya, spill yang ular nggak berbisanya ya. Yuk, cekidot. Nah, oke Lur, lanjut ya. Kita lanjut ke ular yang tidak berbisanya atau non venom ya, Mang. Ini bisa dijelaskan, Mang, ada ular apa aja ini, Mang, yang di bawah ini, Mang? Untuk yang di bawah ini kita punya Pakias carinata, atau untuk di kalangan pecinta reptil ini biasanya disebut King Korosan. Jadi rajanya ular tidak berbisa tuh ya ini. Untuk di Indonesia ya, rajanya ular tidak berbisa tuh yang ini. Terus kita punya, nah ini sanca kembang. Kalau kita biasanya ular Piton reticulatus. Ini masih kecil sih, bisa gede kan dia, gede banget. Maksimal biasanya ular-ular kayak gini, Mang, Untuk range saya lihat di catatan bisa sampai 8 meter aja. Bisa sampai 8, itu posisi dipelihara ya. Kalau di alam kita nggak tahu, karena di alam kan dia lebih bebas.
lagi. Terus kita punya, nah ini ular yang mengharuskan pemeliharanya untuk ngocok. Maksudnya ngocok Mang, gimana? Ngocok karena dia karena dia makannya telur. Jadi dia makan telur ayam, kan harus dikocok tuh. Makanya saya bilang si pemelihara harus ngocok, harus jago ngocok karena dia makannya telur kocok. Jadi si ular ini khusus ular yang biasanya kan kalau ular emang sih kalau misalkan dia di alam dia bisa makan kadal, bisa makan cicak, terus katak juga dimakan, burung juga. Tapi kalau udah dipelihara, uniknya ular oligodon ini karena dia biasanya di kalangan pecinta reptil, kiper sendiri itu biasa ngasih dia dominan untuk makan teluran. Mang, saya tuh penasaran, Mang pengen pegang, Mang. Pengen Pegang salah satu ular yang tidak berbisanya. Kalau yang berbisanya itu lur, saya ampun, saya bukan ahlinya. Kalau untuk yang emang sama sekali nggak berbisa, galak semua sih ya kalau di saya karena kan indukan. Iya. Ini juga buat edukasi juga bahwa ular yang itu sebenarnya nggak berbahaya, tapi tidak dianjurkan juga buat kalian nangkap langsung, enggak, kecuali emang udah ada apa ya, maksudnya di situ udah ada pembimbing lah yang ngasih tahu bahwa ini lah nggak bahaya nih, aman lah kayak gitu. Tapi bukan berarti untuk dianjurkan dari saya atau dari Ajam untuk kalian nemu pegang langsung, jangan juga, karena belum tentu itu ular yang sama kayak saya punya. Kayak gimana, Mang? Nah, si Mang Uci lur lagi ngambil ular yang namanya ular pucuk itu. Ular pucuk Orang yang paling nggak berbisa. dia berbisa sih ya, berbisa. Berbisa. Mang ieu naon? Modoh. Ya Pu. Nah ini ciri kalau ular tuh dia nggak nyaman alias stres. Biasanya dia pup kayak gitu. Nah, ular totong. Nah, ini lur. Ini hijau juga nih. Ini ular hijau sama seperti yang tadi yang apa jenis albo itu ya. Iya. Cuman yang ini lebih ke apa? Ini masuknya medium apa gimana? Mang? Low venom, jadi Low berbisa venom. rendah. Kalau untuk mangsa kecil kayak burung, kayak katak atau kadal pasti mati ya, karena dia punya bisa juga. Cuman kalau untuk manusia paling parah setahu saya pembengkakan ringan, paling gatal agak panas dikit, tapi nggak apa-apa sih. Tapi buat kalian jangan, kalau nemu jangan langsung diambil kayak gini ya, ini bahaya ini, soalnya kalau udah di saya kan udah ada apa ya, maksudnya dia udah terbiasa juga kayak gitu. Ya lamunan ya lu. Dijampean heula. Dijampean heula. Enggak bisa gitu. Sebenarnya saya juga nggak direct deck gitu. Ada rekdek pasti, cuman karena butuh konten kan api-api ya. Dulu cuma tapi Nah, ngegel dijampean sumpah. ya Bang, aduh rada di ieu keun heula berarti nya. Nah, Rada di kanan-kanan deui. Segala ini. Beda jeung ngopi. bedanya nu mana? Aja main juga kan yang ini tadi aman ya? Enggak. Oh, Takut takut. Ya udah enggak apa-apa. jenis ular kayak gini saya takut, Bang. Paling Bang mau kapan, Bang? Sekarang juga ya? Sekarang? Masih siang, masih siang. Nah gitu, suatu kehormatan bagi tim Badas TV. Kita mau diajak sama Mang Uci KWS Tanjung Sari ya. Nah pasti buat orang-orang Tanjung Sari udah nggak asing lagi sama KWS. Yang nggak asing, yang asing. Apalagi ada. apalagi sama si ini nih. Nanti lihat sepil dulu. Sepil. Sama si Mang Uci. Nah nanti aduh kita mau diajak buat hunting ya, Mang. Buat hunting juga. Nah bagaimana keseruannya nanti di bawah ya, Mang? Di Nanti bawah. di sana pantengin terus channel kita Badas TV Story of Adventure. Nah ini lur, lihat jalan es krim kita. Kerusukan.